kita mengarah kepada Kristus supaya kita hidup, dan melalui Kristus kita sungguh sangat mengenal Allah yang hidup itu. Bahwa Allah yang hidup sungguh-sungguh memberikan pengampunan terhadap siapapun yang mau bertobat. Oleh sebab itu, pertobatan menjadi sangat amat penting bagi kehidupan kita. Dosa membawa penderitaan bagi kita, dosa menjauhkan kita dari Allah, dan dosa membuat kita amat nyaman di dalam dunia ini, tetapi dapat membawa kematian. Oleh sebab itu, melalui sabda-sabda Tuhan hari ini, kita terus-menerus diingatkan bahwa penderitaan yang mendatangkan kematian itu membuat kita akan semakin menderita. Maka kita di dalam nama Kristus bangkit untuk beroleh hidup itu, supaya melalui pertobatan kita tetap mengarah kepada kemuliaan Allah. Dan sungguh-sungguh Allah itu memberikan kesempatan bagi kita, dan Allah di dalam sabdanya tidak akan melihat apa yang sudah kita lakukan jika sungguh kita bertobat dan hidup benar dan adil bagi sesama. Tuhan, lepaskanlah aku dari deritaku, indahkanlah kehinaan dan kesusahanku, dan hapuskanlah segala dosaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengenal Allah yang hidup melalui Yesus Kristus yang bangkit untuk memberitahu kepada kita semua bahwa kehidupan adalah milik Allah yang berkuasa. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita sebagai orang beriman justru amat mudah menghakimi sesama. Seolah-olah kita ini menjadi orang yang paling mengenal siapa itu Tuhan. Lalu dengan amat mudah kita pun mencari jalan bagaimana supaya menghakimi sesama. Lebih jauh dari itu, sebagai orang beriman kepada Allah, setidak-tidaknya tahu bagaimana cara untuk tidak menghakimi sesama. Bahwa orang beriman mestinya harus sangat tahu bahwa yang sungguh bisa menghakimi dan boleh menghakimi manusia hanya Allah saja. Tugas kita sebagai orang beriman adalah tetap mengingatkan kepada sesama bagaimana untuk kembali kepada Allah melalui pertobatan. Seringkali kita juga di dalam dunia kontemporer ini merasa berkecil hati bahwa banyak orang meninggalkan Allah. Dan seringkali pula kita berkecil hati bagaimana cara menyampaikan kesaksian kita tentang Allah yang hidup itu. Justru di dalam perkembangan dunia saat ini, sesungguhnya kesaksian-kesaksian kita sebagai murid-murid Kristus amat dibutuhkan. Dan sungguh-sungguh nyata dunia membutuhkan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Sebab itu, kembali pada pemurnian kita sebagai pengikut Kristus, terus-menerus dituntut untuk memberikan kesaksian bagi banyak orang bahwa sungguh di dalam Kristus ada kehidupan. Kristuslah yang memperkenalkan keadaan surga bagi kita. Dan Kristus mengingatkan supaya kehidupan keagamaan kita setiap saat lebih baik daripada yang lainnya, sehingga kita sungguh-sungguh amat mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan, bahwa kita mesti berdamai dengan siapapun. Kita hidup sungguh-sungguh membantu sesama dengan tulus hati, tanpa memandang siapapun mereka. Ketika kita bersaksi atas nama Tuhan, sebenarnya kita tidak menuntut orang untuk mengimani Tuhan,
tetapi lebih-lebih mereka merasakan bahwa kehadiran kita amatlah penting bagi banyak orang, sebab kita menjadi berbeda karena mengimani Allah. Saudara-saudariku terkasih, amat penting juga apa yang dikatakan oleh Yesus supaya kita hidup senantiasa selalu berdamai. Bahwa ketika kita mampu berdamai dengan siapapun, kita akan melihat kedalaman hati kita yang sungguh-sungguh bisa berdamai dengan Tuhan. Sehingga segala persembahan hidup kita bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan berasal dari hati kita. Hari ini kita mendengarkan bacaan dari kitab Yehezkiel, bagaimana Allah berfirman bagi kita, bahwa Allah itu tetaplah berkehendak baik bagi orang-orang yang berkehendak untuk bertobat. Bahwa Allah memberikan kemungkinan kepada kita semua untuk diampuni atas segala dosa-dosa kita. Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Bahwa pertobatan kita membawa kita pada kehidupan itu. Allah menginginkan bahwa setiap manusia mengalami pertobatan, sebab pertobatan itu membawa kehidupan. Yang kita butuhkan adalah kehidupan bersama Allah. Bagaimana kita mengenal Allah yang hidup itu supaya kita beroleh kehidupan tersebut? Yesus sendiri menegaskan kepada kita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebagai jalan, Kristus menjadi tujuan utama kita. Sebagai kebenaran, Ia menjadi pedoman terhadap setiap tingkah laku kita, bahkan segala apa yang kita lakukan terhadap sesama. Bahkan pula, sebagai hidup, Yesus memperkenalkan bahwa di dalam dirinya tidak akan ada kematian. Sebab itu kita mengarah kepada Kristus supaya kita hidup, dan melalui Kristus kita sungguh sangat mengenal Allah yang hidup itu. Bahwa Allah yang hidup sungguh-sungguh memberikan pengampunan terhadap siapapun yang mau bertobat. Oleh sebab itu, pertobatan menjadi sangat amat penting bagi kehidupan kita. Dosa membawa penderitaan bagi kita, dosa menjauhkan kita dari Allah, dan dosa membuat kita amat nyaman di dalam dunia ini, tetapi dapat membawa kematian. Oleh sebab itu, melalui sabda-sabda Tuhan hari ini, kita terus-menerus diingatkan bahwa penderitaan yang mendatangkan kematian itu membuat kita akan semakin menderita. Maka kita di dalam nama Kristus bangkit untuk beroleh hidup itu, supaya melalui pertobatan kita tetap mengarah kepada kemuliaan Allah. Dan sungguh-sungguh Allah itu memberikan kesempatan bagi kita, dan Allah di dalam sabdanya tidak akan melihat apa yang sudah kita lakukan jika sungguh kita bertobat dan hidup benar dan adil bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan telah bersumpah, aku menghendaki bukan supaya orang berdosa mati, melainkan supaya ia bertobat dan hidup. Saudara-saudari terkasih, untuk misa di Puspas hari Minggu diperkenankan anak-anak hadir dengan didampingi oleh orang tua dan taat pada prokes. Marilah kita sebagai umat beriman semakin rendah hati. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan membuat dan menyatakan bahwa orang lain kafir, tetapi akan menolong sesama kita untuk mengalami pertobatan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur.